Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, anak-anak biasanya merasa gemas terhadap kucing peliharaan di rumah, apalagi anak kucing yang tampak lucu, imut, dan menggemaskan. Maka kita sebagai orang tua haruslah waspada jika terlihat perilaku sang anak yang cenderung menyiksa anak-anak kucing. Apalagi perlakuan penyiksaan tersebut dilakukan hanya karena iseng atau untuk bersenang-senang. Sejak tahun 1970-an, para pakar secara konsisten melihat kekejaman anak terhadap hewan, dan menurut mereka hal inilah yang merupakan tanda awal terbentuknya perilaku kekerasan dan kriminal pada anak. Faktanya, hampir semua pelaku kejahatan dan psikopat memiliki riwayat pernah melakukan penyiksaan terhadap binatang. Sebagai contoh, di Amerika, Albert DeSalvo yang terbukti membunuh 13 perempuan mengaku gemar memanah anjing dan kucing yang berkeliaran di sekitar rumahnya saat ia masih kecil. Selain itu, ada juga seorang pembunuh berantai, Carol Edmund Cole, yang juga mengakui tindakan kekerasan pertamanya adalah mencekik anak anjing sampai mati. Memang tidak semua penyiksaan yang dilakukan anak bersifat sadis, karena terkadang ada anak yang saking gemasnya, ia hanya menarik ekor kucing atau menduduki punggung kucing dewasa. Lalu, kapan para orang tua harus khawatir pada perilaku sang anak? Bagaimanakah membedakan perilaku anak tersebut bersifat eksperimen atau tanda-tanda gangguan mental? Menurut psikolog John E. Johnston, anak-anak yang menyiksa hewan pernah melihat atau mengalami kekerasan pada dirinya. Sebagai contoh, statistik menunjukkan 30% anak-anak yang menyaksikan kekerasan di dalam rumahnya, maka anak tersebut akan menirunya pada hewan. Kaitan antara sifat anak yang suka menyiksa hewan dengan perilaku kekerasan sudah lama diketahui. Itu sebabnya saat ini di Amerika, pekerja sosial dan Badan Perlindungan Hewan melakukan pelayanan lintas bidang untuk mengenali indikator pelaku kekerasan. Menurut psikolog atau psikiater, anak-anak yang senang menyiksa kucing ataupun hewan lain harus diwaspadai sebagai tanda mereka mengalami kekerasan fisik atau psikologis. Motivasi dari perilaku menyiksa binatang memang berbeda-beda, tetapi secara umum ada beberapa alasan anak melakukan penyiksaan pada kucing dan hewan lainnya. Antara lain yakni 1. Sang anak merasa penasaran atau ingin melakukan eksplorasi, misalnya jika binatang terluka atau mati. Kedua, adanya tekanan teman sebayanya atau disuruh teman. Ketiga, adanya pelepasan emosi dari rasa bosan atau depresi. Keempat, kepuasan seksual. Kelima, anak dipaksa menyiksa binatang oleh orang yang berkuasa dari sang anak. Keenam, rasa kelekatan pada hewan. Misalnya, anak membunuh hewan supaya tidak disiksa oleh orang lain. Ketujuh, fobia binatang. Kedelapan, identifikasi dengan penyiksa anak. Misalnya, anak yang jadi korban kekerasan mencoba memiliki rasa berkuasa dengan menyiksa hewan yang lemah. Kesembilan, sang anak meniru tindakan orang dewasa atau orang tua. Kesepuluh, sang anak mempraktikkan kekerasan pada binatang sebelum ia melakukannya pada orang lain. Memang tidak semua tindakan penyiksaan pada binatang merupakan tanda sang anak tersebut akan tumbuh menjadi psikopat. Pada anak usia prasekolah, rasa ingin tahunya terkadang membuat mereka melakukan tindakan berlebihan pada hewan peliharaan. Saat inilah peran orang tua sangat penting untuk mengajari sang anak bahwa kucing atau binatang lainnya juga adalah merupakan sahabat manusia yang diciptakan Tuhan untuk hidup berdampingan dengan manusia dan saling membutuhkan.
dan akan berdosa jika kita menyiksa dan membunuh binatang, sambil memberi contoh cara memperlakukan binatang dengan tepat pada sang anak. Waspadai jika anak sering melakukan penyiksaan, seperti mengurung hewan di tempat tertutup. Sang anak menyiksa hewan setelah bermasalah dengan orang tuanya, atau sang anak merasa senang melihat hewan tersiksa. Jika sang anak menunjukkan tanda-tanda berbahaya seperti ini, maka segeralah mengajak anak berkonsultasi ke psikolog. Apalagi jika ia sebenarnya sudah cukup memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, tapi tetap mengulanginya. Menurut sejumlah peneliti, penyiksa hewan sangat kuat berhubungan dengan kriminalitas, bahkan termasuk kekerasan terhadap manusia. Sebuah organisasi nirlaba Human Society yang berbasis di Amerika Serikat menyebutkan bahwa 88% kasus penyiksaan terhadap hewan terjadi di dalam rumah tangga yang memiliki riwayat kekerasan terhadap anak. Dan sebanyak 71% korban kekerasan dalam rumah tangga juga menyebutkan bahwa pelaku kekerasan di rumah biasanya melakukan hal yang sama terhadap hewan. Selain itu, sejumlah pelaku pembunuhan berantai dan brutal juga memiliki riwayat penyiksa hewan. Hal ini seperti pada kasus Gary Leon Ridgway yang terkenal sebagai Green River Killer. Saat masih kecil, ia memiliki pengalaman pernah mencekik kucing sampai mati. Di pengadilan, Gary disebut terbukti telah membunuh 49 orang di Amerika Serikat. Lalu kasus Eric Harris dan Dylan Klebold, dua remaja ini bertanggung jawab atas penembakan di SMA Columbine dan menewaskan 23 orang. Kedua remaja ini kerap membanggakan cerita tentang mutilasi hewan kepada teman-temannya. Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat atau FBI pada tahun-tahun belakangan ini bahkan menjadikan kasus-kasus penyiksaan hewan untuk memprediksi kasus-kasus pembunuhan. Di Indonesia, seorang remaja putri pelaku pembunuhan balita yang mayatnya disimpan dalam lemari pada tahun 2020 lalu ternyata juga memiliki riwayat sebagai penyiksa hewan. Di samping menjadi korban kekerasan seksual, remaja putri ini pernah melempar kucing dari lantai 2 hingga tewas. Para penyiksa hewan umumnya mengalami gangguan jiwa yang nanti targetnya akan ditingkatkan dari hewan sampai ke orang atau manusia yang tidak mampu melawannya. Sementara itu, menurut pendiri organisasi Jakarta Animal Aid Network atau JAAN, Karin Franken, menyatakan bahwa pembiaran atas penyiksaan terhadap hewan sejak kecil akan menjadi cikal bakal tindakan sadistis di kemudian hari. Sebagai contoh, anak kecil yang suka melempar atau memukul kucing, jika dibiarkan terus berlama-lama, maka perlakuan anak kecil tersebut akan menuju pada tindakan sadistis. Untuk itu, pentingnya pembelajaran empati terhadap hewan dimulai sejak dini, melalui perilaku terhadap kucing atau hewan lain di sekitar kita. Sebab ketika perilaku kejam terhadap hewan dibiarkan, maka rasa empati dalam diri anak akan terkikis dan berubah menjadi tindakan sadistis. Oke pemirsa yang budiman, itulah perilaku kekerasan anak terhadap kucing dan hewan lain yang perlu diwaspadai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.